Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan komunitas belajar penggerak maju dan merdeka Cibubur 10 yang disingkat Pemadam CS. Materi kita hari ini tentang penerapan budaya positif bagi peserta didik sekolah dasar yang akan disampaikan oleh Bu Julianti Evaluer. Berikut saya bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan dengan doa. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Cibubur 10. Yang ketiga, kegiatan inti yaitu pemberian materi. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum memulai acara kita hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Maulana. Bapak Haji Maulana, dipersilakan. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah berdoa untuk yang beragama Islam. Saya pimpin dengan secara Islami, sedangkan yang beragama Islam berdoa untuk terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Auzubillahi Dia akan menjadi Islam di masyarakat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin dan na'min. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada hari ini kami dalam rangka berkeinginan melakukan kegiatan ini, ya Allah, mudah-mudahan dibutuhkan Bapak semuanya dan buat kita sebagai pendidik untuk bisa menjadi yang terbaik ketika sedang mengajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji. Berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Cibubur 10 kepada Bu Tini, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya yang pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah SWT bahwasanya siang ini kita kembali mengisi kegiatan kita setelah pembelajaran selesai dengan kegiatan positif, yakni komunitas belajar kita kembali eksis. Terima kasih. Dan ini adalah tahun pelajaran 2024-2025 untuk yang perdana komunitas belajar kita mulai kembali ya. Tentunya sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu Guru SD Cibubur 10 yang senantiasa semangat. Komunitas belajarnya juga saya berharap terus berlanjut, jangan cukup sampai di sini, tetapi kita akan senantiasa selalu berbagi praktik baik. Dan alhamdulillah hari ini berbagi praktik baik akan disampaikan oleh Ibu Julianti Evaluer, dan insya Allah dengan judul budaya positif ini akan sangat berpengaruh ya, baik itu terhadap siswa-siswi kita SD Cibubur 10 juga termasuk didik kita yang sendiri. Selamat kepada Komdel Pemadam dan selamat juga kepada Ibu Eva yang hari ini menjadi narasumber. Insya Allah kedepannya kita akan terus bergantian menjadi narasumber dari komunitas belajar kita. Terima kasih. Barangkali itu komentar dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC kita. Ya, terima kasih Bu Dini atas sambutannya. Langsung saja kita masuk ke materi tentang budaya positif bagi peserta didik sekolah dasar. Apa sih budaya positif itu? Ada yang tahu? Oke, budaya positif itu meliputi 6
hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respons, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan narasumber yang hebat ini. Beri tepuk tangan Bu Juniapri Evelina. Baik, terima kasih Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk kita boleh berbagi praktik baik dari apa yang sudah saya pelajari beberapa minggu di kegiatan calon guru penggerak, dan saya ingin sekali berbagi pada teman-teman di sekolah kita ini. Aksi nyata saya ini adalah tentang budaya positif. Kita akan belajar lebih dalam lagi apa sih budaya positif. Perkenalkan, nama saya Juniapri Evelina, saya CGB Angkatan 11 dari DKI Jakarta. Sebelum kita lanjut, kita akan buat kesepakatan ruang belajar kita. Yang pertama adalah diharapkan peserta aktif dalam kegiatan kita ini. Kemudian menghormati pembicara dan peserta lain, dan beretika berbicara, menjaga kebersihan ruang belajar kita. Selanjutnya kita mau ice breaking dulu biar nggak tegang. Kita mau tebak gambar nama-nama hewan. Saya akan siapkan beberapa gambar ya, Pak Adi ya, sudah siap sekali ya. Nanti saya akan menyiapkan gambar, kemudian coba Bapak Ibu Guru untuk biar kita lebih refleksi, lebih rileks juga, untuk bisa sama-sama fokus tebak gambar nama-nama hewan ya. Contohnya kita mulai. U plus dan plus G. Kita lihat jawabannya, bener gak Udang ya? Iya, bener, tepuk tangan dong. Walaupun sudah siang masih fokus. Oke, lanjut untuk gambar yang selanjutnya. Apa? Silakan. Gunanya apa? Sapi. Ada yang lain? Oke, bener ya? Coba kita lihat. Bener gak sih jawabannya? Iya, betul. Keren Ibu Guru ya. Keren Bapak Ibu Guru ya. Kok bisa? Iya kan S-nya? Hah? Iya. Nanti hadiahnya nasi kuning atau lontong di belakang ya. Lanjut. Ini apa ayo? Ular. Yakin ular? Iya. Kita coba cek. Iya betul, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa ya, berarti memang Bapak Ibu Guru punya susah-susah yang nanti kita ada event selanjutnya ya. Oke, Bapak Ibu Guru, kita akan belajar tentang budaya positif. Tadi sudah sempat disinggung oleh MC. Ada beberapa hal yang masuk ke dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kelima ini kita akan pelajari pada siang hari ini. Baik, sebelum kita lebih dalam lagi, saya sudah menyiapkan beberapa kertas di depan mejanya Bu Saonda. Coba boleh dibagikan satu orang satu. Ya, kalian baca. Oke, coba kita menuliskan hal yang sangat penting menurut kita ya. Namanya saja, nggak mungkin misalnya uang atau apa, taruh di dalam kertas, tulis kemudian di wall kayak gini nih, apa sih namanya, dilipet atau dibecek-becek begini, terus dimasukkan ke dalam tangan kita. Ditulis dulu apa saja yang menurut kita penting, berharga ya, berharga. Apa saja yang menurut kita berharga dan sangat penting dalam hidup kita. Berharga itu cluenya. Hitungan kelima ya. Pas kita kan punya dong hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Mungkin anak mungkin berharga, atau jabatan mungkin. Apa saja yang menurut kita berharga? Saya hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Sekarang dimasukkan ke dalam genggaman tangan kita, pegang erat-erat. Oke, sudah?
Nah, sekarang saya minta karena kita duduknya bersamping-sampingan, saya mau teman sebelahnya berusaha membuka genggaman tangannya dan pengen tahu apa sih yang berharga gitu. Bisa ya? Coba misalnya kayak Bu Mega sama Bu Tias gitu ya, berusaha buka pakai tangan yang satunya, aku pakai tangan yang lainnya gitu. Ayo Bu Sarah apa? Ayo sudah? Jadi misalnya nih kayak aku sama Bu Dian nih, tangannya Bu Dian kan sebelah kanan sama-sama kanan, nanti tangan kiri aku berusaha buka, Bu Dian berusaha buka tangan aku yang sebelah kanan. Bisa kita lakukan sama-sama ya. Kita berdiri dong biar kelihatan, berdiri. Berarti pokoknya sampai bisa terbuka. Oke ya, kita mulai ya. Kita perlu tahu siapa yang bisa, berarti dia keren ya. Kita mulai. Dipegang kenceng. Belum. Iya, jadi gini. Pakai tangan kiri ya. Pak Adi Maulana sama siapa? Bulia. Oke, sama Bulia. Oh berarti gini nih, Pak Agus sama Pak Adi, Bulinya. Oh gitu. Ayo coba tolong. Tangan kanan menggenggam, tangan kiri yang berusaha membuka tangan temennya. Tangan kanan, iya. Jadi pokoknya terserah bagaimana caranya untuk biar itu terbuka dan kita tahu apa isi kertasnya dia. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, silakan. Ya, dibuka. Ayo, udah. Ayo buka. Ayo berusaha sekuat tenaga. Boleh dia. Iya. Berusaha dengan sekuat tenaga. Sudah? Kalau sudah dapat, adakah yang tahu isinya? Bicara apa isinya? Butini ya. Boleh dikasih mic-nya? Apa sih yang berharga menurut Butini? Keluarga. Tepuk tangan dong. Bisa? Bu Mega siapa? Keluarga. Oda apa? Bu Oda. Kasih mic. Ya. Keluarga dan waktu. Oke. Pak Adi jawabannya HP. Tadi berharga ya. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah ya. Sudah kita lakukan ilustrasi. Oke, selanjutnya. Nah, apakah yang terjadi? Kita tidak bisa mengontrol orang lain ya, tapi kita sendiri yang mengontrol diri kita. Kita bisa menggenggam tangan dengan kencang sekalipun mungkin orang berusaha membuka. Nah, kenapa? Karena kita melakukan itu karena berdasarkan keyakinan yang kita yakini dalam diri masing-masing. Makanya kenapa kita menggenggamnya dengan keras, itu dia. Alasannya sampai ada yang dikritik, bahkan ada sampai yang keras dan kasar mungkin ya. Ada yang dikasarin nggak? Sampai dicakar gitu. Oh, dicakar sama Mulia ya, ampun Mulia. Oke. Selanjutnya, manusia memutuskan sesuatu untuk bergerak berdasarkan motivasi. Ketika kita sudah membuka genggaman kita, biasanya pertama adalah kalau kita tetap pegang, itu biasanya kita tidak nyaman dengan orang itu. Yang kedua, kita bisa aja buka karena ada imbalan dari orang itu. Udah sini kasih tahu saya, kan saya kasih uang 1 miliar misalnya. Itu adalah motivasi mendapat imbalan. Selanjutnya, motivasi yang ingin kita menghargai diri kita sendiri. Jadi ketika kita ingin dihargai, kita akan pegang kuat bahwa orang lain tidak boleh sembarangan mengetahui apa yang berharga menurut kita. Jadi ada hal-hal yang merupakan motivasi sehingga kita bergerak berdasarkan motivasi tersebut. Ini adalah diagram identitas gunung es. Yang kita bisa lihat itu ada karakter yang berasal dari kebiasaan, perilaku, ada soft skill. Nah, di sini ada keterangannya bahwa 12% yang terlihat dari seorang individu itu kebanyakan kecil, itu tidak di bawah sadar kita sadar melihatnya. Misalnya,
oh Bu Dias itu misalnya orangnya suka memberi gitu. Jadi ada karakter-karakter yang terlihat walaupun cuman baru kenal gitu, tapi kita tidak bisa tahu lebih dalam apa sih sebenarnya yang ada dalam pribadinya dia. Saya akan membacakan penjelasannya adalah diagram identitas gunung es adalah sebuah metafora yang sering digunakan untuk menggambarkan kompleksitas suatu individu atau suatu permasalahan. Sama seperti gunung es yang hanya memperlihatkan sebagian kecil bagiannya di atas permukaan air. Sementara sebagian besar massa tersembunyi di bawah permukaan. Begitu pula manusia atau masalah yang kita hadapi. Kelihatannya dia seneng, padahal sebenarnya hatinya sedang sedih. Ada yang seperti itu nggak ya? Banyak ya. Terkadang kelihatannya dia sedih, padahal sebenarnya dia lagi misalnya lagi kecewa atau apa. Itu hanya terlihat sementara saja di depan, padahal kita nggak tahu apa yang terdalam dalam hatinya. Bagian-bagian utama diagram identitas gunung es adalah bagian yang terlihat. Ini adalah aspek-aspek yang paling mudah kita amati dan pahami pada diri manusia, berupa penampilan fisik, perilaku sehari-hari, atau prestasi yang terlihat. Dalam konteks masalah, ini adalah gejala atau tanda-tanda yang paling kasat mata. Selanjutnya, bagian yang tersembunyi, yang di bawah permukaan atau di bawah alam sadar. Ini adalah aspek-aspek yang lebih dalam, seperti nilai-nilai, keyakinan, emosi, pengalaman masa lalu, atau akar penyebab suatu masalah. Bagian ini sering lebih sulit diidentifikasi dan dipahami, tapi sangat penting untuk mencari solusi yang efektif. Kadang-kadang kita melihat anak-anak murid kita kok maksudnya suka mengganggu temannya, suka melakukan hal yang kasar. Kita taunya itu anak nakal gitu. Padahal kita tidak memahami ternyata anak ini memang punya hal-hal yang lebih dalam yang terjadi sehingga itu menjadi sebuah akibat dari apa yang terjadi. Contoh misalnya di rumahnya dia sering diomelin atau sering dimarahin sama mama papanya, sering dicubit atau apa, sehingga dia biasa melakukan hal itu di sekolah. Jadi kita perlu mengidentifikasi anak-anak murid kita yang mungkin punya perilaku-perilaku yang luar biasa ya. Selanjutnya, mengapa diagram identitas gunung es ini penting? Yang pertama adalah kita bisa memahami diri sendiri. Dengan menggunakan diagram ini kita dapat menggali lebih dalam tentang diri kita, memahami motivasi kita, ketakutan dan potensi yang kita miliki. Yang kedua, ini dapat membantu kita untuk memecahkan masalah. Dalam menghadapi masalah, diagram ini membantu kita untuk melihat masalah secara menyeluruh. Jadi kita bisa lihat sebab akibat juga melalui diagram ini. Tidak hanya pada permukaan saja. Dengan memahami akar penyebab, kita dapat mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kemudian untuk membangun hubungan, memahami bahwa setiap orang memiliki lapisan-lapisan yang kompleks dalam membantu kita membangun hubungan yang lebih dalam dan empati dengan orang lain. Jadi kalau ada teman yang sedih, gak salah kalau kita mendekat, tanya apa yang terjadi gitu. Kita membuat dia nyaman sehingga mungkin dengan cara kita berteman atau membuat dia nyaman, dia akan bercerita dan itu akan mengurangi masalah yang sedang dia hadapi. Itu juga berlaku untuk siswa kita di kelas. Kalau ada siswa kita murid yang biasanya ceria tiba-tiba berbeda, kita perlu mendekatkan diri kita kepada mereka, menanyakan apa yang terjadi dalam dirinya. Kita akan mulai dengan budaya positif. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikianlah, itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Disiplin itu harus muncul dari dalam diri kita, itu sangat penting. Dan bagaimana cara memunculkannya, harus ada motivasi dari dalam. Kalau kita tidak bisa, maka kita juga butuh intervensi atasan kita atau penguasa kita. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang mereka inginkan untuk mereka lakukan, ya. Seorang murid akan percaya atau memiliki motivasi yang baik, motivasi yang dimulai dari diri sendiri yang akan berdampak pada jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh dengan hadiah atau hukuman kalau memang disiplin positif itu sudah dimulai dari diri sendiri. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru di sini. Menurut Bapak Ibu guru, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Silakan Bapak Ibu guru. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Enggak ya, tidak bisa. Atau bisa? Mungkin sebagian bilang bisa. Dengan kita bilang, awas ya, kalau kalian nanti terlambat datang, kalian akan suruh lari lapangan. Mungkin terlihatnya seperti hukuman, tapi mungkin nggak mereka langsung disiplin besok nggak akan terlambat lagi. Mungkin juga. Oke, yang kedua, apakah hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat membuat siswa menjadi disiplin? Bisa nggak? Iya, ada juga yang berpikir seperti itu ya. Kemudian, apakah penghargaan yang diberikan akan dapat memotivasi belajar siswa? Contoh, nanti kamu dapat es krim ya, tapi kamu harus nilainya 100. Kira-kira banyak murid bakal nurut terus atau enggak? Bisa iya, bisa enggak. Oke. Bu Sauda punya pengalaman? Coba boleh berbagi dong dengan kita. Pengalamannya seperti apa? Misalkan untuk anak saya ya, Iya. ketika anak saya dimotivasi untuk melaksanakan sholat misalnya tepat waktu di masjid, dengan iming-iming tadi misalnya contohnya SD atau apa yang dia mau diturutin, mungkin di awal-awal dia mengiyakan dan melaksanakan, tapi dengan seiringnya waktu hal tersebut nggak dilakukan lagi gitu. Oke, berarti tidak bertahan lama. Iya, tidak bertahan lama ya. Tidak bertahan lama. Oke, baik. Berarti ternyata memang disiplin dari diri sendiri itu sangat penting. Dan bagaimana cara kita untuk bisa membuat siswa itu punya rasa disiplin dari diri sendiri? Itulah tantangan kita. Di sini ada dua identitas. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Yang pertama adalah dengan hukuman. Ketika kita melakukan sebuah disiplin dengan hukuman, maka yang akan terjadi adalah murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Biar tidak dimarahi, tidak dihukum, dia akan berbohong. Dan dia mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kemudian dampak pada murid juga marah, merasa bersalah, rendah diri, bahkan mengasingkan diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, bisa melukai dirinya sendiri juga. Nah, kalau kita melakukan disiplin untuk identitas sukses, yang pertama dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih ke kesepakatan ya. Yang pertama hasilnya adalah murid dan atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Misalnya, kamu sekarang nilainya segini, nanti kamu harus bisa lebih lagi biar nanti lebih bagus lagi. Jadi kita lebih pakai motivasi untuk membuat mereka termotivasi dalam diri mereka. Kemudian kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, penahanan. Ini kehilangan hak maksudnya
ada hal-hal yang anak itu ingin lakukan tapi karena ada konsekuensi yang diberikan sehingga dia kehilangan hak-hak yang seharusnya dia lakukan. Kemudian sesuatu yang positif dan harus masuk akal pada setiap konsekuensi yang disepakati antara guru dan anak. Nah, ini yang kedua adalah restitusi. Restitusi, murid atau anak belajar untuk memecahkan masalah. Jadi guru hanya bisa memberikan masukan sama mereka, memberikan pemahaman terhadap mereka, dan mereka sendiri akan belajar memecahkan masalah mereka. Kemudian anak akan menjadi paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Jadi ketika dia ingin sukses, itu akan muncul dari dirinya sendiri. Anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat memperbaiki dirinya. Dia akan bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi hak-hak yang mungkin hilang, tidak akan hilang ketika anak itu sudah punya rasa disiplin dari dalam diri. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan adalah kita harus menerapkan restitusi bagi anak-anak di kelas. Nanti saya akan kasih contohnya. Disiplin positif yang kedua adalah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini ingin dicapai oleh seluruh anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Apakah kita masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Coba kita flashback, apakah anak-anak kita di kelas sudah memiliki karakter-karakter ini? Misalnya di kelasnya kelas 1A, 1B, atau di kelas 2, apakah ada karakter-karakter ini yang sudah mulai muncul di awal tahun ajaran ini? Nah, kalau misalnya belum, mari kita buat sebuah kesepakatan sehingga karakter itu bisa muncul. Kita mulai dengan kesepakatan kelas. Kita membuat sebuah peraturan yang anak-anak tuangkan melalui ide-ide mereka. Misalnya, kalau di kelas saya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan dulu. Apa yang ingin kita lakukan bersama di dalam kelas? Contoh, kita misalnya menjaga kebersihan kelas. Jadi semua punya tanggung jawab untuk membersihkan kelas, termasuk juga saya. Jadi namanya kesepakatan bukan hanya murid saja atau guru saja, tapi guru dan murid membuat kesepakatan. Dan jangan melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, itu yang diharapkan boleh kita lakukan di kelas-kelas kita. Misalnya yang pertama, dengan cara kita membuat kertas atau papan tulis, kita meminta anak-anak kalian ingin kelas kita seperti apa? Seperti itu. Kalian tulis dalam kertas, atau mungkin mereka punya spidol, mereka tulis di papan tulis. Kemudian kita lihat apakah ada persamaan-persamaan. Kalau misalnya ada yang sama, kita buat kelompok-kelompok dan kita sepakati bersama. Boleh banyak nggak? Boleh. Pokoknya sesuai dengan kesepakatan. Dan sebisa mungkin kesepakatan itu harus dilakukan. Saya berharap kita semua boleh mencobanya di kelas kita masing-masing. Ya. Selanjutnya, ini dia tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, kemudian memakai seragam, mengucapkan salam ketika ketemu guru, melakukan piket, atau menghormati guru dan siswa, menghormati ketika orang sedang berbicara. Seperti tadi, kita punya kesepakatan ruang belajar. Itu adalah salah satu contoh kesepakatan. Dan diharapkan guru dan siswa juga melakukan kesepakatan itu. Setelah sudah mendapat kesepakatan dengan kata-kata positif, kita menentukan keyakinan kelas. Kita meyakini anak-anak bahwa itu keyakinan kita. Misalnya, saling menghormati dan saling menyayangi. Itu keyakinan kita. Jadi kalau ada anak yang bertengkar, kita ingatkan lagi apa keyakinan kita, menghormati. Jadi mereka selalu diingatkan dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Dan menempelkannya di kelas
kita, agar mereka melihat, oh ini loh kesepakatan kita. Setiap kali lewat pintu, oh ini loh kesepakatan kita. Sehingga itu bisa menjadi pembiasaan dan mereka boleh ingat dan lakukan dalam keseharian mereka. Ini ya, tahapannya pertama adalah buat peraturan kelas. Kemudian mungkin ada yang kata-katanya masih negatif, kita ganti menjadi kalimat positif. Kemudian lakukan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang umum kita lakukan di lingkungan kehidupan kita. Selanjutnya, mengapa setelah adanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas masih saja ada siswa yang belum disiplin? Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Kita sudah bikin keyakinan kelas nih, kita udah bikin kesepakatan, udah dilakukan bareng-bareng, tapi masih aja ada siswa yang tidak melakukannya. Kira-kira kenapa ya? Boleh kasih masukan? Kenapa ya? Kita udah sepakat nih, tapi kok masih aja ada anak yang melanggar kesepakatan, itu kenapa? Bisa sharing? Pak Hadi mungkin ada masukan? Namanya juga anak-anak ya, mungkin lupa kali ya. Oke. Iya, kenapa ya? Karena setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Setiap manusia, termasuk kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini juga termasuk hal yang harus kita ketahui ya, bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Saya punya ilustrasi cerita nih ya, yang pertama. Untuk memahami kebutuhan dasar manusia. Ibu Rina adalah guru wali kelas 5B di SD Bahagia Selalu. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Tommy. Beberapa anak di kelas 5B telah datang padanya dan mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kita punya murid kita suka iseng jahil ngambilin atau ngerapas makanan temennya ketika istirahat dengan paksa. Kenapa ya? Kalau dibilang kasih jajan, dia sudah dikasih jajan, dia pun juga sudah makan. Apa ya? Adakah yang bisa berargumen atau berpendapat? Oke, caper. Yang pertama ya, caper. Ada lagi? Mungkin yang guru kelas 2 mungkin ada nggak murid yang seperti ini? Atau Pak Adi Maulana? Atau Pak Adi Maulana yang merampas makanan anak? Enggak ya? Adakah? Oke, ini adalah salah satu kebutuhan dasar ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah, tadi si Tommy itu kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Mungkin dia sudah makan, sudah jajan, tapi dia masih belum kenyang. Sehingga dia paksa ambil makanan temannya agar apa yang dia butuhkan terpenuhi, yaitu lapar tadi. Seperti itu. Sehingga seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yang itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuatan atau penguasaan. Ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau misalnya anak suka lari-larian di kelas, lari-larian gitu, ketawa-ketawa, sebenarnya dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah kesenangan. Kalau dia senang lari-lari, berarti memang dia sedang mencari sesuatu yang mencukupkan kebutuhan dia. Kalau mungkin ada anak yang
kita suruhnya gambar bunga gitu, dia pengennya gambar mobil atau gambar misalnya gambar rumah, dia nggak mau gambar bunga yang seperti kita suruh. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dia akan kebebasan. Dia ingin diizinkan membuat sesuatu sesuai dengan yang dia mau. Atau penguasaan, misalnya dia ingin bisa mengatakan sesuatu. Kalau misalnya kita bertanya, dia ingin duluan jawab. Dia merasa dia lebih unggul dari yang lain. Dia ingin menunjukkan itu kepada orang-orang di kelasnya, maksudnya di teman-teman di kelasnya. Jadi kalau ada siswa-siswa kita yang seperti itu, gak apa-apa, itu sudah kodrat mereka. Dan itu sangat baik untuk mereka, untuk pertumbuhan mereka. Sehingga kita tidak boleh, kamu salah, kamu enggak. Tapi kita arahkan mereka untuk bisa mengontrol kebutuhan dasar mereka. Sampai sini paham ya? Paham ya? Sambil mungkin bisa dibayang-bayangkan ya. Oke, ini adalah contoh 5 posisi kontrol, boleh dilihat videonya. Muslim musiknya nggak kelihatan, nggak kedengaran. Sebentar. Ya, ini 5 posisi kontrol ini masuk dalam salah satu disiplin positif. Kita akan belajar apa sih 5 posisi kontrol. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Kita nonton dulu video berikut. Apa saya harus beli makan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Suaranya kayaknya Berani-beraninya jawab. Sudah lama masih berani ngomong, Pak. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat. ini adalah posisi kontrol penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Karen, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Anak akan merasa bersalah. Jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat di kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini yang ketiga adalah posisi teman.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini adalah yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, itu adalah 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari kelima yang sudah saya paparkan dalam video, kira-kira yang mana ya yang menurut Bapak Ibu guru sering dilakukan di kelas masing-masing? Mungkin boleh berargumen, mungkin boleh berpendapat, biar kita boleh sama-sama sharing. Apakah ada yang pernah melakukan sebagai posisi kontrol sebagai penghukum? Saya
Saya pernah bilang, nanti kamu harus bersihin kamar mandi. Saya waktu itu ngajar kelas berapa ya, kelas 5, saya pernah. Dan memang mereka bersihin kamar mandi, besok nggak lakukan lagi. Tapi setelah saya belajar ini, ternyata, wah saya nggak bagus ya, sifat saya itu nggak baik ya. Jadi saya flashback lagi, oh saya pernah dulu melakukan hal ini. Terus pernah membuat rasa bersalah. Adakah yang merasa pernah? Kayaknya luar biasa semua guru ekspresi bubur semua. Kayaknya luar biasa nih posisi kontrol ini. Kau pernah buat kesalahan ya? Semuanya udah luar biasa ya. Kalau buat bersalah sama anaknya, ya bu maafin saya bu, ya bu maafin ya bu maafin. Ada nggak pernah ketemu seperti itu? Iya, guru pernah. Aduh, bu tadi mana ibu kepala sekolah loh, CCTV tuh, gitu ya. Aneh begitu ya. Nah, terus ada nggak yang sebagai teman, misalnya bikin anak itu nyaman, ya bu maafin ya bu ya, terus langsung maksudnya karena merasa udah deket, jadi sehingga ketika ada masalah mereka nyantai aja gitu. Ada nggak yang seperti itu? Ada juga ya, Bu Dian pernah ya? Tergantung mood, oke. Kalau yang manajer, apakah ada yang pernah melakukan sebagai manajer gitu di kelas? Ada, tapi mungkin nggak tahu namanya ya. Sekarang ketika ini baru tahu, oh ternyata itu namanya manajer gitu ya. Oke, kita akan belajar lebih dalam lagi. Kita ingat lagi ya, ada 3 level motivasi. Tadi saya sudah singgung di depan. Yang pertama menghindari rasa sakit atau hukuman. Yang kedua mendapat penghargaan dan penghormatan. Dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Yang pertama, posisi menghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman berupa hukuman terhadap fisik maupun hukuman secara non fisik atau verbal. Contoh kata-katanya misalnya, patuhi aturan saya, awas ya, kamu harus berperilaku seperti ini. Bisa tidak menjadi murid yang baik. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, itu salah satu ciri seorang guru pada posisi kontrol penghukum. Dan guru seperti itu senantiasa percaya bahwa ada satu cara pembelajaran agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara itu. Dengan cara dia melakukan suatu penekanan-penekanan. Sehingga motivasi itu adalah motivasi dari luar, dari kita, bukan dari diri anak itu. Apa dampaknya terhadap murid kita? Yang pertama, anak itu akan sedih. Terus malu. Biasanya kalau udah dimarah-marahin nih, anaknya malu, anaknya sedih, tidak berekspresi, menyalurkan emosinya lebih negatif, bahkan juga trauma. Dampak perilakunya apa? Anak itu akan menjadi pemberontak. Mungkin di depan kita dia baik-baik aja, tapi di belakang bisa jadi dia ngomongin gitu, ya tuh ibu guru itu pas biasa gitu. Kemudian pendendam, dan anak itu akan merasa gagal, agresif dan takut. Nah, hukuman yang diberikan terlihat berhasil, namun memiliki dampak buruk jika dilakukan dalam jangka panjang. Kita lakukan seperti itu terus-menerus sampai dia dewasa, itu akan membentuk anak itu menjadi lebih negatif. Itu posisi kontrol menjadi penghukum. Jadi makanya buru-buru bertobat kalau memang ada yang seperti itu. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri atau pandangan buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang terdekatnya. Misalnya, ya bu saya sudah mengecewakan ibu, atau mungkin ya bu nanti mama saya sedih, mama saya nanti galau, mungkin lebih ke dirinya. Jadi merasa bersalahnya terlebih-lebih gitu. Apa bentar. Oke, mohon maaf. Oke. Selanjutnya, bentar. Ini. Oke. Bentar ya. Oke, ini membuat rasa bersalah. Luapannya adalah menahan dan
menyimpan emosi sehingga menyakiti orang lain, merasa bersalah, menganggap dirinya tidak berharga dan manusia gagal. Mungkin kalau ada anak murid yang merasa seperti ini, kita perlu lihat dan kita perlu rangkul mereka ya. Mungkin saja mereka nanti di dewasa nanti akan menjadi orang-orang yang rendah diri, pengecut, bahkan menjadi anak-anak yang takut salah. Ini juga motivasi eksternal yang tadi level 1 yaitu menghindari rasa sakit. Nah, refleksi kita, apakah kita pernah berada dalam posisi ini? Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah. Pernah nggak? Pernah ya. Apakah ini menurut kita efektif kita lakukan di kelas kita? Enggak ya. Nah, kita harus kembali ke tujuan kita. Yang pertama adalah ingin menciptakan generasi-generasi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sehingga kalau memang dulu-dulu kita pernah melakukan hal itu, mungkin kedepannya sebisa mungkin tidak lagi kita terapkan. Ini adalah yang ketiga, posisi teman. Posisi teman adalah guru pada posisi tidak menyakiti siswa, tidak akan. Namun akan tetap berupaya mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Contoh kata-katanya adalah, ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini kayak balas budi. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu guru yang menyelesaikan. Seakan-akan ketika ada masalah, nanti ibu guru yang backup, aku selesai, aku aman. Tapi ada hal yang perlu kita lihat, ada negatif dan ada positif. Positifnya adalah guru memiliki hubungan yang baik terhadap siswa. Tapi negatifnya, apabila saat guru tersebut tidak membantu siswa itu, atau mungkin berubah sikap, maka siswa itu akan kecewa, bahkan terkadang akan merasa tidak hormat atau songong. Kan, begitu gurunya, begitu. Mungkin pernah lihat ada murid seperti itu ya. Itu juga hal yang harus kita hindari. Jadi kalau kita jadi guru, merangkul anak seperti teman, kita tetap harus memposisikan diri kita sebagai guru. Ya, biar tidak terjadi hal yang negatif ini terhadap anak itu. Apa sih dampaknya? Yang pertama adalah memang positif ya. Anak itu menjadi tenang, nyaman, bergantung pada guru, percaya sama guru, mengandalkan guru. Tapi perilakunya dampaknya apa? Menjadi tidak mandiri, tidak tahu dan tidak sadar akan kesalahannya. Bahkan perilakunya bisa berbeda-beda pada guru lain. Misalnya dia dekat sama Bu Eva, dia nggak dekat sama Bu Dian. Apa-apa ceritanya sama Bu Eva, padahal wali kelasnya Bu Dian, misalnya seperti itu. Nah, itu juga kurang baik ya. Jadi kalau bisa murid itu bisa menghormati semua guru. Makanya kita harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai siapa. Kalau teman mungkin jangan terlalu dalam sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi. Nah, apa sih respon kita yang diberikan kepada siswa? Pernah nggak mengalami pengalaman seperti ini ketika kita dekat dengan siswa kita, terus ada nggak hal yang negatif yang terjadi atau yang positif yang terjadi? Mungkin Bu Dian tadi sempat bilang ya, kalau Bu Dian pernah deket banget sama siswanya, itu gimana tuh? Ada dampak negatif positifnya nggak yang Bu Dian rasakan? Mungkin bisa pakai mic biar teman-teman dengar. Ya pastinya ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya ya mereka jadi apa ya? Kalau ada masalah apa-apa langsung cerita sama kita, seakan-akan kita itu ibu keduanya atau kakaknya gitu. Terus kalau negatifnya ya jadi kayak meremehkan, kayak ibaratnya kan terkadang ya ada satu perilakunya yang terhadap lagu gitu aja marah, gitu, jadinya kayak berasa ini guru loh gitu kan. Oke, kemudian mungkin yang lain pernah ngerasain hal yang sama? Atau Pak Yusuf mungkin pernah ngerasain hal yang sama? Ketika memposisikan diri sebagai teman, pernah nggak merasakan pengalaman yang hampir sama dengan Bu Dian? Atau aman aja? Aman aja. Selanjutnya adalah posisi pemantau.
Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, yaitu siswa kita. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan di dalam kelas. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti. Bisa kata-kata yang terucap adalah apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Misalnya kita udah buat kesepakatan ternyata dia langgar, kita akan cenderung lebih, bukan apa nih konsekuensinya, apa yang harus kamu dapatkan. Jadi lebih ke arah sana ya. Dia tidak akan menghakimi, tapi dia mau bertanya jawab dengan siswa sehingga siswa itu sadar apa yang dia lakukan. Nah, dampak positifnya adalah luapan emosinya, anak itu akan menjadi khawatir, bingung, takut salah. Dampak perilakunya, murid tidak bisa melihat esensi dari sebuah peraturan karena selalu dikaitkan dengan konsekuensi. Misalnya kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu didenda 5.000. Kalau misalnya dia berpikir, oh tadi yang ngerjain PR itu denda 5.000, jadi dia tidak melihat bahwa apa sih tujuan dibuat peraturan itu. Dia tidak merasakan, dia taunya saya harus bayar 5.000, saya bayar 5.000, seperti itu saja, tanpa dia menyadari apa sih yang harus menjadi tujuan akhir dari kesepakatan itu, konsekuensi itu. Dan motivasi eksternal level 2 inilah yang masih terjadi bagi anak itu. Yang pertama adalah mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Jadi ketika dia tidak berbuat salah, oh nanti guru tambah sayang sama saya, oh nanti saya dapat nilai yang baik sama saya, dan sebagainya. Refleksinya adalah respon dominan apa yang sudah kita berikan terhadap perilaku siswa di kelas, dan bagaimana kontrol siswa jika tidak ada pengawasan guru. Ketika kita sebagai pemantau di kelas, ketika kita pergi sebentar aja buang air kecil, kelas kita tertib gak? Padahal kita pemantau di situ. Enggak. Kenapa kira-kira tidak? Berarti mereka hanya takut ketika ada gurunya ya. Kalau nggak ada gurunya, bebas. Sekalipun dibilang ada CCTV, tetap aja masih out-outan. Itu berarti masih dibilang posisi pemantau masih kurang efektif. Nah, ini adalah posisi yang terakhir. Posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan membuat konsekuensi, tetapi berdiskusi. Misalnya, dia melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR. Oke, kita akan ajarkan mereka pemahaman tentang kenapa mereka harus mengerjakan PR. Apa sih tujuannya PR itu? Dan apa yang terjadi kalau kamu nggak mengerjakan PR? Apa yang terjadi kalau kamu sudah mengerjakan PR? Kita buat pemahaman seperti itu agar anak-anak itu mengerti. Oh ternyata PR itu penting ya. Jadi bukan karena konsekuensi tidak mengerjakan PR-nya, tapi mereka lebih berpikir bahwa oh mengerjakan PR itu penting ya. Itu dari dalam dirinya. Contoh-contohnya ini, ada kata-katanya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apakah yang kamu yakini? Ini contoh-contoh kata yang diucapkan oleh seorang guru yang memiliki posisi kontrol manajer. Apa dampaknya? Anak akan menyadari kesalahannya, ingin memperbaiki, dan niat untuk meminta maaf, dan berani menghadapi resiko. Kemudian apa dampak perilakunya? Anak ini akan menjadi berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, sikap positif. Dan itu dimunculkan dari dalam diri, dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ini masuk dalam level ketiga, yaitu menghargai dirinya sendiri. Yang ketiga dari budaya positif adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Penekanan bukan pada konsekuensi, tapi memperbaiki kesalahan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Diharapkan semua guru bisa melakukannya. Nanti saya akan kasih sedikit tips-tipsnya. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas mereka. Contohnya misalnya gini, ketika ada anak yang tertidur, kita nggak, ngapain kamu tidur?
Kenapa kamu tidur? Jangan langsung dimarahin atau dibentak saat anak itu tidur. Tapi ajak satu waktu kita panggil, kita omong bareng-bareng, kenapa kamu tidur? Semua orang misalnya dibilang, ya Bu saya ngantuk. Oh ya, semua orang pasti pernah ngantuk. Itu namanya menstabilkan identitas. Oh iya ya, semua orang pernah ngantuk. Itu contoh menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketika sudah kita bilang, oh iya wajar semua ngantuk, kita tanya, apakah yang kamu lakukan tadi, tidur di kelas, menurut kamu baik atau tidak? Kita pertanyakan lagi sama dia. Ya enggak Bu, itu memvalidasi kesalahan. Jadi kita bilang bahwa itu sebuah kesalahan kalau tidur dalam kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang menghubungkan nilai-nilai yang nggak percaya. Mungkin di kesepakatan kelas misalnya ada memperhatikan ketika guru berbicara. Kita tanyakan sama dia, kamu tidur seperti itu, ingat nggak apa ya kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita? Jangan bilang, ya Bu memperhatikan saat ibu guru berbicara. Nah, kita buat mereka juga memahami, oh iya ya, ternyata saya sudah melanggar. Itu dari dirinya sendiri. Jadi kita nggak, kamu sudah melanggar, enggak begitu. Nah, ini contoh yang saya lakukan di kelas saya. Tangannya diangkat, tangannya semuanya. Semuanya diangkat ya. Terus dipakai dengan kepalanya. Ini sedang ice breaking. Coba dilurus kepalanya. Yang apa sama kepalanya? Terima kasih. Ingat kelayaknya dipegang lehernya kepada semua kepalanya. Tidak ya, bilang apa semuanya? Wanginya orangnya Fadil, tadi kamu kenapa di kelas? Tidur. Kenapa kamu tidur di kelas hari ini? Ngantuk. Oke. Semua manusia pasti pernah merasakan ngantuk. Pasti kamu juga ngantuk. Oke, kenapa kamu bisa ngantuk, Fadil? Kamu tadi malam tidur jam berapa? Jam 12. Kok bisa tidur jam 12? Kamu ngapain aja? Main game. Oke, mungkin Fadil bosan dan Fadil main game. Tapi menurut Fadil, sikap Fadil itu bagaimana? Tidak baik. Kamu tahu bahwa sedang belajar kamu tertidur, apa yang terjadi sama kamu? Kira-kira apa yang membuat kamu jadi nanti merugi karena kamu tidur di kelas? Apa? Iya, nggak bisa dapat ilmu. Jadi kamu ketinggalan pelajaran. Nah, kamu tahu kan kesepakatan kita? Apa kesepakatan kita? Mendengarkan saat guru berbicara dan memperhatikan ketika guru menerangkan. Nah, menurut kamu, apakah kamu sudah melanggar kesepakatan kita? Iya. Iya, oke. Sekarang kira-kira bagaimana cara Fadil biar tidak lagi makan hal yang sama? Tidak diulangi lagi. Tidak diulangi lagi. Bagaimana cara tidak diulangi lagi? Tidur lebih awal dan jangan main malah
Oke, besok tadi harus tidur lagi di sekolah. Ya, tidur di kamar. Ya, oke. Ada sekarang boleh pulang. Oke, jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, anak itu tidak stres karena kita marah-marahin. Tapi kita mau membuat dia itu untuk lebih menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Ini tadi sudah sempat saya singgung ya bahwa ada identitas, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Bagaimana kita harus menerapkan restitusi tadi, itu lebih ideal. Ini ada kasus lagi berikutnya, ini juga di kelas saya. Kenapa kamu sampai begitu emosinya coba? Tidak kamu sudah punya masalah. Jadi bilang oke, manusia wajar marah ya. Tadi kamu mungkin kamu nggak nyaman ya. Tapi menurut kalian, kalian tadi ketika lagi marah itu lagi belajar bagaimana? Mama sudah baik buku, nah sekarang nggak baik. Kamu nggak sama tadi kamu. Tapi yang sudah lakukan apa? Kamu nanti belajar sama kita. Nah sekarang bagaimana caranya kita memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan? Caranya kamu sama. Tapi bilang malu itu apa dari hati? Ya. Kita saling menghormati, saling melindungi rasa malu. Nah sekarang biar kita bisa melakukan apa yang kita sudah sepakati dulu. Sekarang apa yang kita lakukan? Jangan mau langsung ngajak. Belajar mau masuk di mana? Sekarang mau ngomong tentang apa? Ya, ini adalah contoh misalkan di kelas ada yang berantem. Jangan langsung kita marahi saat dia berantem. Kita teduhkan dulu mereka, kita bawa ke suatu tempat, kita tanya seperti itu. Kita ngomong baik-baik. Sehingga dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya baik atau tidak. Ini bisa kita terapkan di kelas kita nanti. Kita menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita mulai melangkah bersama untuk membuat sebuah perubahan positif dengan menerapkan budaya positif yang dimulai dari diri kita, kelas kita, untuk sekolah kita yang tercinta. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, luar biasa sekali info yang diberikan oleh pemateri kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yuniati Evelina. Oke, untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Atau ingin memberi saran atau berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Nah, mungkin Pak Maulana bisa memberikan saran atau berbagi pengalaman. Bisa lagi ya? Terima kasih untuk narasumber yang telah memberikan materi luar biasa. Ini merupakan keringan buat kita. Artinya kalau kita melihat materi ini, sepertinya ada kita merasa bersalah, ada kita merasa
Kenapa kita merasa bersalah? Karena ada posisi yang kita ada kecelakaan politik sama dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya ini kita bisa berubah menjadi guru yang terbaik, guru yang tidak pernah memberikan hal-hal buruk, tapi guru yang selalu memberikan hal-hal terbaik. Terima kasih. Mungkin Terima kasih. mungkin ada yang lain kali ya, pengalaman yang lain. Pak Yusuf kayaknya udah pengen ngomong. Pengen ngomong kayaknya Pak Yusuf dari tadi. Terima kasih Ibu MC dan Ibu Langsung untuk kegiatan pada hari ini luar biasa. Saya teringat sepertinya ini bukan hal baru ya di dalam pelaksanaan kegiatan dalam mengatur anak-anak siswa. Saya teringat pada zaman terdahulu salah satu senior di sekolah saat ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah di wilayah Tenggara. Saya nggak tahu, tapi ini beliau dan tadi dilakukan oleh sebagai gubernur itu sama yang kita semua pernah melakukan. Sampai tadi ada kalimat yang Ibu Narasumber sampaikan, ketika kita keluar kelas, mungkin anak-anak ini pada saat kita ada, pada saat kita di saat di luar kelas kita, anak itu berisik kemana-mana sekolah. Dan itu terjadi, saya pernah sampaikan pada saat beliau sudah mengkasih diganti posisinya Bang Muslim, entah kenapa karena kelasnya atau apa itu kelas 6 dulu, dari mulai dengan pak-pak yang belajar tidak pernah anak-anak itu keluar. Saya tidak persis. Dan saya sampaikan kepada anak-anak Bang Muslim pada saat Bang Muslim baru itu berada di sini. Tidak jauh beda pada saat Bang Muslim yang kelasnya. Jadi artinya mungkin ilmunya dulu ke Bang Muslim, katakan nomor ruang kelasnya. Tapi memang mungkin ada cara tersendiri dari beliau untuk mengkondisikan anak-anak atau kesepakatan klasik segala macam, ada pendekatan persuasif antara guru terhadap siswa. Dan mungkin kegiatan yang tadi ditayangkan adalah sebenarnya budaya keseharian kita yang mungkin belakangan ini agak terlupakan dengan sekarang model anak-anak yang membuat kesejukan yang kepala atau tensi yang naik pada diri sehingga keluar dari kontrol. Tapi yang saya ingin garis bawahi tadi ada kalimat, ada sisi positif dan negatif ketika seorang guru melakukan siswa. Dan positifnya apa? Jauh dengan siswa juga negatifnya. Ya, saya jangan sampai berharap itu terjadi di kita seperti di tempat lain. Jadi di tempat-tempat lain juga boleh disedarkan dekat dengan guru, tapi jangan ada sampai kebebasan. Jangan terlalu jauh juga sampai itu anak merasa takut dengan gurunya. Saya juga merasa sih pada saat guru itu ini bagi saya sejak saya ruang itu selalu dibilang awas ada guru killer. Ya, karena dulu saya selalu zaman dulu ya, saya selalu bawa kayu ya. Makanya anak-anak dulu bilang awas ada guru killer. Tapi ya mereka setiap kali saya bilang, dulu kalau kalian nggak mau bapak dikasih ganti dengan bros. 2 kelas pada saat itu saksinya Mas Riki nangis tidak mau saya ganti. Pada saat itu artinya ya jadi ada feedback antara kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa dilaksanakan dengan cara yang baik ya. Jadi mudah-mudahan itu selalu ada di hati guru masing-masing. Terima kasih. Luar biasa. Beri tepukan buat Pak Yusuf dan Pak. Ya, ada lagi yang ingin
disampaikan kepada materi kita hari ini? Mungkin Bu Pespa Dari kali. Bu ini. Baik, memang perlu aturan jempol ya untuk BFR. Satu, saya juga membaca catatan. Tentunya barangkali nanti akan terus berlanjut ya untuk narasumber berikutnya. Saya memberikan catatan tersendiri. Yang pertama tentang kejelasan materi memang cukup jelas. Bu Eva sudah sudah gamblang ya menjelaskannya. Kemudian keruntutan ranah penyampaian juga sudah cukup bagus. Dan jadi penilaian terhadap narasumber. Kemudian dalam hal berbicara juga cukup tenang, tidak terburu-buru. Dan ini barangkali perlu dicontoh nanti untuk teman-teman kita. Karena apa? Walaupun kita guru, berbicara di depan orang banyak itu tidak mudah. Ya, andai kata tiba-tiba saya menyuruh seseorang untuk membawakan materi di depan, saya yakin itu tidak mudah. Dan ini sudah sangat kelihatan Bu Eva itu mampu membawakannya dengan tenang. Terima buat Bu Eva ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Kemudian lagi untuk teman-teman semua yang barangkali tadi Bu Eva juga menyampaikan tentang budaya positif dan kalimat-kalimat positif ya. Jadi kita usahakan, ini saya menyinggungnya ke kesepakatan kelas. Kebetulan saya beberapa kelas saya sudah lihat ada kesepakatan kelas, malah hampir setiap kelas sudah ada kesepakatan kelasnya. Tetapi mohon dilihat lagi nanti kesepakatan kelasnya Bapak Ibu. Usahakan jangan menggunakan kata-kata negatif gitu ya. Tadi kalau Bu Eva bilang usahakan kesepakatan kelas yang kita pampang di kelas itu jangan menggunakan kata-kata negatif. Tetapi saya masih melihat ada kata tidak boleh buang sampah gitu kan di dalam kelas, tidak boleh makan pada saat jam pembelajaran berlangsung, tidak boleh. Nah, Bapak Ibu lihat kembali kesepakatan kelas kita, kalau masih ada menggunakan kata-kata negatif, ya tadi ada pencerahan kan dari Bu Eva ya, usahakan ganti. Karena saya masih membaca tidak boleh makan pada saat pembelajaran berlangsung, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh dak. Tadi contohnya sudah Bu Eva katakan, tidak boleh datang terlambat. Kalau menggunakan kalimat positif berarti datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih kalimat-kalimat positif dan tinggalkan kalimat-kalimat negatif. Terima kasih Bu Eva sudah dijelaskan ya. Itu saja dari saya kembali kepada Rizky. Ya, luar biasa sekali ya responnya Bu ini kepada Bu Eva. Selaku pemateri kita kali ini, mungkin Bapak Ibu ada tambahan lagi untuk memberi saran kepada pemateri kita hari ini atau materi kita yang luar biasa. Ada yang ingin disampaikan? Oh sudah cukup. Masih ada? Mungkin Pak Amar mau menyampaikan sesuatu? Baik, alhamdulillah sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Saya selaku MC moderator, mohon maaf dari kata aku. Sampai berjumpa lagi di materi komunitas belajar kita selanjutnya. Selalu nantikan kami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seru banget. Yuk semuanya coba berdiri. Tangannya di atas. Tangannya di atas semuanya. Ngapain lu liat gua? Lalu emang gua pernah salah sama lu? Sini maju kau berani. Nah, maksudnya apaan gitu? Lalu duluan.